Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok data mining kelas B ingin mempresentasikan hasil proyek yang telah kami kerjakan. Adapun topik yang kami ambil adalah analisis menggunakan personality dataset, yaitu data yang berkaitan dengan klarifikasi kepribadian seseorang. Dalam proyek ini kami menerapkan metode decision tree untuk mendukung proses analisis. Kami juga memanfaatkan tiga tools, diantaranya Python. Saya sendiri salah satu Kapita dengan NPM 102. Saya Aditya Nurlintang dengan NPM 03. Saya Alifil Akbar dengan MPM 09. Dan aku dengan MPM 17. Baik, pertama-tama kami akan mendemonstrasikan menggunakan Python terlebih dahulu. Pertama-tama itu kami masukkan data yang bisa kita akses ke file itu, lalu dijalankan. Lalu yang kedua itu kita load dan lihat data. Dalam codingan ini tuh kita bertujuan untuk tahu struktur data kita, ada apa aja isinya. Lalu untuk codingan ketiga, untuk codingan ketiga itu sendiri tujuannya supaya komputer bisa baca dan analisis data yang kita buat. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Alif. Oke, untuk codingan keempat yaitu untuk training dari algoritma decision tree yang semua fitur kecuali target, terus target dari si label. Jadi si X itu semua fitur kecuali si target, terus yang Y itu dari target tersebut. Terus selanjutnya dapat kelima itu visualisasi decision tree, di mana menampilkan data berdasarkan visual decision tree. Yaitu di kodenya ada sebagai ukur besar mengatur dari gambar dari visualnya, terus ada plot tree itu mengatur dari teks atau apa bilangnya kondisi, terus ada size font size-nya yaitu ukuran dari eh, gambar tulisan gambarnya. Nah, tampil seperti ini. Ini karena datanya terlalu banyak, jadinya untuk tampil visualnya juga kecil. Jika di zoom tampil begini, kurang lebih gini. Mungkin nanti akan lebih jelas jika ditampilkan menggunakan tools WK atau Orange. Lalu ada quote yang terakhir, yang keenam, itu sebagai prediksi. Memprediksi dari data tersebut. Karena kan di sini kami menggunakan metode kelas ya, atau klasifikasi. Menggunakan algoritma decision tree. Nah, untuk prediksi seperti ini. Ya, yang kebaca itu balik introverts karena data yang diuji itu 1, 0, 2, 2, 1, 0, dan 1. Lalu yang itu data itu diambil dari codingan ketiga, di mana datanya dirubah ke angka dari yang yes no yes no, dari yang ke target score 0, 1 dan lain-lain. Mungkin selanjutnya eh, akan didemokan menggunakan tools WK yang akan didemokan oleh si Andra. Baik, masuk ke dalam webnya sendiri. Yang pertama kita membuka file dulu, yang dimana kita akan menggunakan pakai file CSV saja, yaitu personality dataset. Maka setelah dihasilkan, maka untuk visualisasi seperti ini.
Namun untuk lebih lanjutnya bisa kita klasifikasi dengan menggunakan classifier tree yaitu J48 untuk visualisasinya. Lalu kita akan langsung start aja. Maka akan keluar output seperti ini dengan informasinya. Atributnya itu 8 dengan eh, apa ini? Atributnya itu 8 ditambah dengan ini. Bisa lihat sini atributnya. Terus instansinya ada 2900. Terus ini juga eh, prune tree-nya itu kayak pohonnya itu yang setelah ini di mana number of leaves-nya 3, size of tree-nya itu ada 5. Lalu dijelaskan juga untuk detail akurasinya per kelas berdasarkan kelas, maka hasilnya seperti ini. Dan confusion matrix-nya itu seperti ini, di mana A itu extrovert dan B itu introvert, di mana 1380 orang itu extrovert dan 111 orang itu adalah introvert. Seperti ini. Lalu untuk menghasilkan visualisasi tree-nya, kita akan langsung memvisualisasikan saja. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini, di mana berdasarkan stage fear. Jika iya, maka introvert. Jika tidak, maka akan muncul pertanyaan selanjutnya itu drain after socializing. Jika merasa drain setelah sosialisasi, maka masuk ke dalam introvert. Dan jika tidak, akan masuk ke dalam extrovert. Untuk penjelasan menggunakan tools Orange akan dilanjutkan oleh Aditya Nurintang. Untuk alur proses pada Orange, yang pertama itu ditambahkan widget file untuk mengimpor dataset dari file yang kita miliki. Terus selanjutnya nambahin widget select columns yang fungsinya itu untuk menentukan kolom fitur dan target. Seperti ini, untuk fiturnya seperti ini dan targetnya itu untuk si personality-nya. Terus tambahin widget tree dari select column ke tree. Karena kita memilih algoritma decision tree, jadi kita menggunakan widget tree untuk klasifikasinya. Selanjutnya dari select columns dihubungin ke test and score. Yang mana ini untuk membandingkan hasil prediksi dengan data sebenarnya. Untuk data yang diuji dan yang sebenarnya seperti berikut. Selanjutnya ditambahin widget tree viewer yang tujuannya itu untuk melihat bagaimana pohon keputusan terbentuk berdasarkan data yang diberikan. Untuk tampilannya seperti berikut. Yang terakhir, conclusion matrix, yang fungsinya itu untuk memberikan informasi seberapa banyak data yang klasifikasikan dengan benar atau salah berdasarkan kelas yang sebenarnya. Untuk tampilannya seperti berikut. Untuk data yang sebenar dan data yang diprediksi. Demikianlah penjelasan yang kami sampaikan terkait proyek data mining yang telah kami kerjakan. Kami harap proyek ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai penerapan metode data mining dalam mengolah dan menganalisis data kepribadian. Kami juga menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam proyek ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.